Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu. Salawat beserta salam tidak lupa pula kami haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Bagas Pangestu, Dizi Sasilia, dan Gita Sylvia akan mempresentasikan tentang hadis maudhu. Hal-hal yang akan kami bahas yaitu tentang pengertian hadis maudhu, yang kedua itu tentang penyebab munculnya hadis maudhu, yang ketiga tentang kriteria kepalsuan suatu hadis, dan yang keempat tentang contoh hadis maudhu. Baiklah, saya Gita Sylvia akan menjelaskan tentang pengertian hadis maudhu. Maudhu menurut bahasa berarti menggugurkan, meninggalkan, dan memalsukan. Sedangkan menurut istilah berarti sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW dengan cara mengada-ngada dan dusta. Hadis ini tidak pernah beliau kerjakan, sabdakan, maupun takrirkan. Mengutip jurnal berjudul Hadis Maudhu dan Akibatnya oleh Rabiatul Aslamiyah, maksudnya agama Islam secara massal menjadi faktor utama munculnya hadis maudhu pada saat itu. Pada saat itu, ada segolongan orang yang memeluk agama Islam hanya karena paksaan yang kemudian dikenal dengan sebutan kaum munafik dan zindik. Selain itu, terjadinya pertikaian politik pada akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib merupakan awal adanya benih-benih fitnah yang memicu kemunculan pemalsuan hadis. Tetapi pada masa ini, praktik pemalsuan hadis belum begitu meluas karena masih banyak sahabat ulama yang masih hidup dan mengetahui kepalsuan hadis tersebut. Para sahabat mengetahui bahaya dari hadis maudhu yang telah diperingatkan oleh Rasulullah sebelumnya. Setelah periode tersebut, tepatnya pada akhir pemerintahan Khalifah Bani Umayyah, pemalsuan hadis semakin marak. Pemalsuan ini dilakukan umat Islam maupun umat dari luar Islam. Menurut pernyataan Hamad bin Zayyad, saat ini ada sekitar 14.000 hadis maudhu yang tersebar. Itu tadi materi tentang pengertian hadis maudhu. Materi selanjutnya tentang penyebab munculnya hadis maudhu dan kriteria kepalsuan suatu hadis akan dilanjutkan oleh teman saya Bagas Pangestu. Saya di sini akan menjelaskan tentang penyebab kemunculan hadis palsu dan kriteria kepalsuan suatu hadis. Penyebab kemunculan hadis palsu ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada keinginan pribadi, yang kedua politik atau kekuasaan, yang ketiga ada ketidakpahaman atau kesalahan, yang keempat ada pengaruh budaya atau tradisi lokal, yang kelima ada kekurangan kriteria sanad atau riwayat. Baiklah, saya akan menjelaskan dari yang pertama, keinginan pribadi, untuk memperkuat pandangan atau keyakinan pribadi mereka. Yang kedua, politik atau kekuasaan, untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan. Yang ketiga, ketidakpahaman atau kesalahan, muncul karena ketidakpahaman terhadap ajaran Islam atau kesalahan dalam penyalinan dan transmisi hadis. Yang keempat, pengaruh budaya atau tradisi lokal. Faktor budaya atau tradisi lokal dapat mempengaruhi penyebaran hadis palsu. Yang kelima, kekurangan kriteria sanad ataupun riwayat. Jika sanad atau riwayat hadis tidak dapat dipertanggungjawabkan atau mengandung perawi yang tidak dapat dipercaya, maka hadis tersebut bisa dianggap maudhu. Saya akan menjelaskan tentang kriteria kepalsuan suatu hadis. Yang pertama ada riwayat perawi atau sanad. Kredibilitas perawi hadis menjadi faktor penting jika sanadnya terputus atau perawinya tidak dapat dipercaya. Hadis tersebut dapat dianggap tidak sah. Yang kedua, matan ataupun teks. Isi hadis harus sesuai dengan ajaran Islam yang sudah dikenal. Jika matanya bertentangan dengan Al-Quran, hadis-hadis salah lainnya atau prinsip-prinsip Islam dapat dianggap sebagai tanda kepalsuan. Yang ketiga, kesesuaian dengan kebijakan Rasulullah. Hadis yang tidak sejalan dengan tindakan atau ucapan Nabi Muhammad SAW juga dianggap dengan hadis palsu. Konsistensi dengan hadis lain. Hadis yang saling bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang sudah dikenal bisa dianggap hadis palsu. Yang kelima, ketidakberlanjutan atau mu'alaq. Jika suatu hadis tidak memiliki rantai perawi yang lengkap dan informasi tersebut tidak dapat dipastikan keasliannya, hadis tersebut dapat diragukan keabsahannya.
Yang terakhir, kesesuaian dengan akal sehat. Jika suatu hadis bertentangan dengan akal sehat atau prinsip-prinsip keadilan, hal ini juga bisa menjadi indikasi kepalsuan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi kami, yaitu materi yang keempat, contoh-contoh dari hadis maudhu. Seperti yang telah dijelaskan pada rekan saya sebelumnya, bahwa saat ini terdapat 14.000 hadis maudhu yang beredar. Namun, pada kali ini kami akan memaparkan 5 hadis di antaranya, yaitu yang pertama, hadis kepedulian terhadap dunia dan akhirat. Bunyi hadisnya ialah, sebaik-baik kalian adalah yang tidak meninggalkan urusan akhiratnya untuk kepentingan dunianya, dan tidak pula meninggalkan kepentingan dunianya untuk kepentingan akhiratnya, dan tidak menjadi beban bagi manusia. Menurut Abu Bakar Al-Uzdiyah dalam kitab Al-Hadis dan Al-Khatib, hadis tersebut termasuk dalam hadis maudhu dengan sanad dari Naim bin Salim bin Kunbur dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sanad riwayat hadis ini digolongkan maudhu karena Yunam bin Salim disebutkan oleh Abu Hatim sebagai perawi sanad yang dhaif. Sedangkan Ibnu Hibban mengatakan ia pernah memalsukan sanad yang dinisbatkan kepada Anas bin Malik. Contoh hadis yang kedua yaitu hadis tentang kematian. Sebagaimana bunyinya yaitu, cukuplah kematian sebagai nasihat, cukuplah keyakinan sebagai kekayaan, dan cukuplah ibadah sebagai kesibukan. Hadis tersebut yaitu hadis yang sangat dhaif, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa'id Bus Al-Arabi dalam Al-Mujam dan Al-Qasim bin Asakir dalam kitab Taksiyatul Muslim. Sanad riwayat ini sangat lemah, sebab nama Robik bin Badar oleh jumhur muhaddisin, yaitu ulama ahli hadis, ditinggalkan periwayatannya atau tidak diterima. Hadis yang ketiga yaitu hadis tentang kebersihan. Tentu saja hadis ini sangat familiar di antara kita, yaitu bunyinya an-nazafatu minal iman, yang artinya kebersihan sebagian daripada iman. Hadis ini disebutkan dalam kitab Izzatun al-Nasihin, itu pun tidak menyebutkan nasabnya. Dalam kitab Majma' Az-Zawaid, karangan Imam Haistami yang dalam sanadnya diriwayatkan oleh Ibrahim bin Hayyan. Menurut Imam Al-Haisami dalam kitabnya Majma' Az-Zawaid mengatakan bahwa di dalam sanadnya terdapat Ibrahim bin Hayyan yang oleh Imam Ibnu Adi, yaitu seorang kritikus pakar rawi hadis, mengatakan bahwa hadis-hadisnya banyak yang palsu. Al-Hafiz Al-Iraqi memberikan komentar dalam Al-Mughni bahwa sanadnya sangat lemah. Secara kalimat, an-nazafatul minal iman tidak valid dan tidak ditemukan siapa yang mengatakan hal ini. Juga salah satu penyebab mengapa hadis ini termasuk hadis palsu. Contoh hadis yang keempat yaitu hadis tentang menuntut ilmu. Sebagaimana bunyinya yaitu, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Hadis carilah ilmu meskipun di negeri Cina ini diriwayatkan oleh rawi-rawi antara lain Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kimil fi Du'afa Rijal, Abu Nuaim dalam kitabnya Akbar Ashiban, Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Tarik Baghdad, dan Al-Rihlah fi Talab Al-Hadis, Ibnu Abdi Al-Bar dalam kitabnya Jami' Bayan Al-Im wa Fadil, Ibnu Hibban dalam kitabnya Majruhin, dan lain-lain sebagainya. Sementara sanadnya adalah mereka semua menerima hadis itu dari Al-Hasan bin Altiyah, dari Abu Atikah Tarif bin Sulaiman, dari Anas bin Malik, dari Rasulullah SAW. Menurut para ulama, hadis seperti Al-Qulai, Al-Bukhari, Al-Nasai, dan Abu Hatim, mereka sepakat bahwa Abu Atikah Tarif bin Sulaiman tidak memiliki kredibilitas sebagai rawi hadis. Bahkan, menurut Al-Sulaiman, Abu Atikah dikenal sebagai pemalsu hadis. Imam Ahmad bin Hanbal juga menentang keras hadis tersebut. Artinya, beliau tidak mengakui bahwa ungkapan carilah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina itu sebagai hadis Nabi. Contoh hadis yang terakhir yaitu hadis perbedaan adalah rahmat. Sebagaimana bunyinya yaitu, perbedaan di kalangan umatku adalah rahmat.
Menurut As-Suyuti dalam kitabnya Al-Jami' Asy-Syaghir, ini adalah hadis yang tidak ada sanad dan matannya, munqati atau terputus sanadnya. Sedangkan Albani mengatakan di dalam kitabnya Silsilah Al-Hadis Ad-Dhaifah bahwa hadis perbedaan umatku adalah rahmat tersebut tidaklah memiliki dasar. Para ahli hadis telah berupaya di dalam meneliti tentang sanadnya, namun mereka semua tidak mendapatkannya kecuali perkataan Suyuti di dalam Al-Jami' Ash-Shaghir, Al-Manawi, Al-Munaqidh. Dari As-Subki, dia mengatakan bahwa hadis tersebut tidak dikenal di kalangan para ulama hadis, dan aku tidak menemukan bahwa hadis itu memiliki sanad yang sahih, lemah, atau maudhu'. Hal itu ditegaskan oleh Syekh Zakari Al-Ansyari di dalam catatannya tentang tafsir Al-Baidwi. Sekian penjelasan dari kelompok 7. Semoga apa yang telah kami jelaskan bermanfaat bagi semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.